Banyak sekali di antara kita yang mengaku dirinya bertakwa, tapi tidak benar-benar bertakwa. Banyak sekali di antara kita yang mengaku dirinya beriman, tetapi tidak benar-benar mengimani. Faktanya apa? Faktanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak di antara kita yang sudah hafal ayatnya. Banyak di antara kita yang sudah hafal hadisnya. Tapi pengaplikasiannya sama sekali bahkan tidak sesuai dengan apa yang kita ikrarkan. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, di pertemuan yang ke-7 ini, di pagi hari yang cukup dingin, ya alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan yang dengannya mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk menuntut ilmu. Istiqomah untuk belajar, khususnya belajar agama, supaya kita paham mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Sering sekali kita mendengarkan kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Atau bahkan banyak sekali ya dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang takwa ini. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ada juga wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Banyaklah ya yang menyebutkan tentang takwa ini. Di antaranya juga ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Banyak ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pokoknya banyak lagi dan yang lain. Walaupun sering mendengarkan kata-kata ini, dengarkan kalimat ini, tetapi banyak juga di antara kita yang tidak paham maknanya dan tidak diaplikasikan dalam diri kita sendiri. Faktanya apa? Nah, saya katakan banyak sekali di antara kita yang mengaku dirinya bertakwa, tapi tidak benar-benar bertakwa. Banyak sekali di antara kita yang mengaku dirinya beriman, tetapi tidak benar-benar mengimani. Faktanya apa? Faktanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak di antara kita yang sudah hafal ayatnya. Banyak di antara kita yang sudah hafal hadisnya. Tapi pengaplikasiannya sama sekali bahkan tidak sesuai dengan apa yang kita ikrarkan. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi kenapa banyak di antara kita yang selalu mengeluh ketika diberikan musibah? Padahal Allah ini, ya Allah pasti akan memberikan kita solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi seandainya kalau kita benar-benar bertakwa, maka kita tidak akan khawatir dengan rezeki kita. Yang padahal Allah itu sudah jamin kehidupan kita. Allah sudah jamin rezeki kita. Ayat juga kita sudah hafal. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Kita sudah hafal sebenarnya semuanya teh. Hanya saja dalam pengaplikasiannya seakan-akan tidak ada. Oleh karena saya katakan tadi ya, kita mengaku beriman tapi tidak benar-benar mengimani. Kita mengatakan kita yakin tapi tidak benar-benar meyakini. Kita mengatakan diri kita bertakwa tapi tidak benar-benar bertakwa. Oleh karenanya mudah-mudahan ketika kita baca hadis-hadis ini ya, hadis-hadis tentang takwa, mudah-mudahan dengan ini kita bisa menjadi pribadi yang benar-benar bertakwa, yang benar-benar meyakini, yang benar-benar mengimani apa yang diturunkan Allah, apa yang
perintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, dikatakan, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Beliau menjawab, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Mereka berkata lagi, bukan itu yang kami tanyakan wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab, Yusuf Nabi Allah, anak Nabi Allah, anak Nabi Allah, anak kekasih Allah, kata Rasulullah. Mereka berkata, bukan itu yang kami tanyakan kepadamu. Maka beliau menjawab, apakah tentang asal-usul bangsa Arab, terkait nasab Arab, kata Rasulullah ya. Apakah itu yang kalian tanyakan kepadaku, kata Rasulullah. Jika demikian yang kalian maksudkan, maka yang terbaik di antara mereka pada zaman jahiliyah akan menjadi yang terbaik di dalam Islam setelah masuk Islam ya. Jika mereka memahami hukum-hukum syariah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang diri kita ini ya, tidak pernah memandang kepada manusia dari segi nasabnya, dari segi kedudukannya. Ingat, ini dicatat baik-baik. Allah tidak pernah memandang manusia itu dari segi nasabnya, dari segi kedudukannya. Tetapi yang Allah lihat, yang Allah pandang adalah bagaimana ketakwaan seseorang. Bukan jelek dan gantengnya, bukan gelis, bukan kasepnya, bukan dia keturunan nabi misalnya atau zuriat nabi dan yang lainnya, bukan. Allah tidak melihat itu. Allah hanya melihat ketakwaan manusia tersebut. Jadi jangan bangga kepada nasab yang dimana ya kemarin-kemarin lagi viral, Masya Allah, orang yang menggugat nasab Habib ya, nasab Habib, dan yang digugat ini juga saling mempertahankan saja. Sehingga kan ujung-ujungnya nanti banyak yang saling mencela dan yang lain gara-gara mempertahankan nasab. Nah, ini juga tidak baik ya hal seperti ini. Buat apa tuh kita mempertahankan nasab, tetapi kita tidak mempertahankan bagaimana akhlaknya leluhur kita, bagaimana mereka beragama, bagaimana tutur bahasa mereka. Ada juga ya dengan bangganya orang mengatakan, cucu Nabi, cucu Nabi. Emang kenapa saya cucu Nabi? Kok bangganya seperti itu ya? Tetapi tidak mencerminkan bagaimana sikapnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya kita malu. Ya. Ketahuilah bahwa ya, keturunan Nabi atau mohon maaf ini mah, yang di label Habib ya, itu bukan jaminan bagi kita atau bagi orang yang bersangkutan tersebut masuk surga. Habib bukan jaminan untuk masuk surga. Bukan. Yang menjadi jaminan adalah, yaitu dia tadi, ketakwaan kita, keimanan kita, syariat-syariat yang kita lakukan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, apakah sudah sesuai apa tidak. Tutur kata kita. Ini mah ada orang ya, yang mengaku dirinya, mohon maaf ya, yang mengaku dirinya Habib, tapi tutur katanya ini Masya Allah kasar, suka menghujat pemimpin. Di depan jemaah yang sekian banyak itu dengan bangganya menghujat pemimpin. Coba. Padahal kan Rasulullah sudah memerintahkan kita. Dan saya yakin beliau juga hadisnya juga sudah hafal. Taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin yang memberontak. Walaupun pemimpin kalian itu orang hitam, rambutnya keriting, jelek kayak gitu. Istilah nama. Tapi kita harus tetap taat kepada mereka. Ya begitulah sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kita jelaskan sedikit di sini tentang perkataan Rasulullah ketika sahabat ini bertanya ya. Kami tidak menanyakan tentang hal ini wahai Rasulullah, katanya. Beliau berkata, tentang pembesar-pembesar Arabkah yang kalian tanyakan kepadaku?
Ya, yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah akan menjadi yang terbaik di masa Islam jika mereka memahami hukum-hukum Islam. Ya, ini tentang nasab ini ya. Contohnya apa siapa kira-kira Bani Hashim ya yang terkenal nasab terbaik di Quraisy. Ketika mereka masuk Islam, mereka menjadi orang yang terbaik. Kita lanjut hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah telah menjadikan kalian sebagai pewaris di dalamnya. Lalu ia memperhatikan bagaimana kalian berbuat terhadapnya. Takutlah, waspadalah kalian kepada dunia, dan takutlah atau waspadalah kalian kepada wanita. Sesungguhnya fitnah yang pertama yang timbul di kalangan Bani Israel adalah para wanita." Benar sekali ya. Fitnah yang pertama kali ya yang timbul di kalangan Bani Israel itu adalah para wanita. Dan memang itulah tujuan musuh-musuh Islam. Mereka menghancurkan Islam, menghancurkan kaum muslimin dengan para wanita. Dan betul buktinya sekarang adalah zaman modern ya, yang dimana pada zaman Rasulullah itu wanita menutup dirinya. Tapi sekarang coba, menutup diri itu seakan-akan aneh ya terlihatnya. Sekarang di zaman sekarang yang terbuka itulah yang dinamakan dengan gaul. Gaul katanya, meremehkan dosa-dosa yang demikian. Padahal dulu zaman para sahabat itu adalah hal yang atau perkara yang sangat besar. Itulah dia ya, musuh-musuh Islam ini ketika mereka tidak mampu untuk mengalahkan kaum muslimin dengan cara ini, maka dia akan cari celah-celah yang lain. Lalu kemudian mereka katakan akan mereka berkuar-kuar dengan kesetaraan gender, gitu ya. Lalu itu adalah dari orang-orang kafir yang sengaja untuk menghancurkan kaum muslimin. Tapi banyak di antara kita yang lalai. Lah nggak apa-apalah, kumpul-kumpul juga dan nggak ngapa-ngapain. Nah ini salah satu sudah masuk kepada perangkap setan. Nggak apa-apa, kumpul-kumpul saja perempuan dan laki-laki. Ya, toh juga kan nggak ngapa-ngapain. Berpegangan ya, berpegangan di mana-mana juga sampai kelihatan tidak jadi masalah. Seakan-akan itu tidak jadi masalah di zaman sekarang. Kenapa? Ya, toh juga hanya pegangan tangan doang. Padahal kan kalau kita baca hadisnya, lebih baik orang itu ditusuk kepalanya dengan besi ya, daripada dia memegang orang yang bukan mahramnya. Lebih baik orang itu ditusuk kepalanya dengan paku daripada dia memegang orang yang bukan mahramnya. Tapi sekarang gimana? Kebalikannya sekarang mah banyak. Mereka mulai dari mana orang-orang kafir ini? Dari anak-anak muda kita. Generasi Z lah istilahnya ya sekarang mah. Hadis ketiga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu berdoa. Apa doa beliau? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hidayah, petunjuk, ketakwaan, kesucian diri, dan kekayaan jiwa yang merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Bayangin ya, Rasulullah berdoa seperti ini. Harusnya ini kita sebagai umatnya lebih sering mengucapkan doa ini ketika sholat ataupun selesai sholat. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah cukup dengan harta yang beliau miliki, itu sudah cukup. Dan beliau juga orang yang paling bertakwa di antara kita. Beliau orang yang paling bertakwa. Sholat beliau paling bagus, paling indah dilihat, paling lama lagi sholatnya. Beda dengan kita. Tetapi beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa
wal afaf wal ghina. Masya Allah, luar biasa ya doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Dan sesungguhnya doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita itu jauh lebih baik ya daripada doa yang kita bikin sendiri. Walaupun pada dasarnya doa silahkan doa apa saja ya. Tetapi doa yang disusun oleh Rasulullah sudah mencukupi, ya. Sudah mencakup doa-doa kita yang kita bikin sekarang-sekarang ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berdoa untuk meminta petunjuk. Seharusnya kita juga lebih banyak berdoa untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di zaman fitnah ini. Ya. Kita berdoa kepada Allah ya, semoga Allah memberikan kita petunjuk di atas Al-Qur'an dan sunnah. Dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada haji wada. Maka beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah, salatlah 5 waktu, berpuasalah pada bulan Ramadan, bayarlah zakat, taatilah pemimpin kalian, maka kalian akan masuk surga. Sederhana ya, tidak berbelit-belit. Bertakwalah kepada Allah, kata Rasulullah ya. Jadi kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Jadi kalau orang yang bertakwa itu pasti dia akan sholat. Jadi kalau ada di antara kita yang belum sholat, dia belum bertakwa. Ciri orang yang bertakwa adalah ketika dia diperintahkan untuk sholat, maka dia sholat. Dia diperintahkan untuk zakat, pasti dia akan berzakat. Pasti dia akan penuhi hak-hak hartanya. Itulah ya orang-orang yang bertakwa. Tapi bagaimana kalau dia tidak bayar zakat? Berarti dia belum bertakwa. Belum bertakwa ya. Nah, berhaji kalau dia mampu, dia akan lakukan. Itulah orang yang bertakwa. Berhaji tapi dia belum mampu, harta sudah banyak, kesehatan sudah apa ya? Sudah terpenuhi lah pokoknya semua syarat-syarat haji. Syarat-syarat haji itu sudah ada dalam diri dia. Tapi dia tidak tunaikan, maka dia belum menjadi orang yang bertakwa. Nah, taatilah pemimpin. Nah, ciri orang yang bertakwa itu adalah mereka mentaati pemimpinnya. Siapapun yang terpilih, ya di Indonesia misalkan yang terpilih adalah Bapak Presiden Jokowi, misal beliau terpilih, maka wajib kita mentaati beliau. Yang terpilih sekarang ya, Bapak Prabowo, maka wajib kita taat kepada pemimpin kita yang sudah terpilih. Tidak boleh memberontak. Ya, tidak boleh memberontak. Apalagi mengolok-olok pemimpin. Apalagi berkata kasar kepada pemimpin dengan sebutan-sebutan ya bahasa kasar lah ya, yang sering kita dengar juga di media. Nah, berarti mereka belum benar-benar bertakwa kalau sekiranya dia tidak taat kepada pemimpin. Dia mengolok-olok pemimpin. Sikap orang yang bertakwa adalah, ciri orang yang bertakwa adalah orang yang taat kepada pemimpinnya. Tidak mengolok-olok pemimpinnya. Nah, itulah ya taat. Nah, itulah pembahasan takwa pada bab ini. Hadis-hadis kita sudah bacakan. Mudah-mudahan ya dengan ini kita menjadi pribadi yang benar-benar bertakwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.